Assalamualaikum ya Rebun, ketemu lagi kita. Ini adalah terjemahan yang terakhir sebelum kita UTS ya. Jadi bahannya nanti sampai sini gitu ya. Adapun yang kali ini, kalau kemarin kita kan film ya. Maksudnya kemarin kita mencoba menerjemahkan film dari Indonesia bahasa Indonesia ke Korea itu karena biar teman-teman paling nggak tahu gitu bagaimana menerjemahkan sebuah paragraf gitu ya. Jadi nanti paragrafnya dalam bentuk misalnya paragraf dari sebuah surat keputusan kayak gitu, intinya sama aja, yang penting tekniknya seperti itu. Terjemahkan dulu titiknya, setelah itu ambil yang paling belakang sebelum titik, terjemahin yang maju 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 gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan menjalankan SKCK ya Rebun. Memang jadwalnya ada SKCK, jadi langsung saja ya Rebun. Ini ada beberapa yang saya hide ya karena ini informasi punya orang konfidensial ya Rebun. Di sini Kepolisian Negara Republik Indonesia, Indonesia Congcal ya Rebun. Kepolisian. Kalau ada so-nya itu berarti kan kantor ya, jadi nggak usah ya Rebun, nggak usah pakai so-nya. Lalu daerah Sulawesi Selatan itu kan 6, ini kan 6, jadi kita nggak nyebutnya, nggak boleh 6 Sulawesi aja, Nambu gitu biasanya, Nambu atau Namcok. Jadi si ibunya atau coknya ini menandakan bagian gitu ya. Jadi Sulawesi bagian selatan gitu, Sulawesi sebelah selatan gitu ya, Namcok Sulawesi. Lalu resort itu kalau di Korea sebutnya Chuljangso. Jadi bagian dari ya Rebon, bagian dari kepolisian yang ditempatkan di daerah-daerah gitu ya. Oke, ini agak sulit memang untuk mengetahui berbagai macam bagian dari kepolisian ya, tapi biasanya resort itu diterjemahkan dengan Chuljangso gitu ya Rebon ya. Oke, berikutnya nomornya jangan lupa, nomor kita tulis dengan Bonho. Oke, no. Nomornya panjang ada lagi ya, tinggal ditulis saja nomornya. Lalu di sini kode posnya itu tulis dengan U 92981. Ingat selalu yang paling belakang dikedepankan. Jadi U-nya dulu, kode posnya dulu. Jadi kode pos itu ini U. Lalu dan biasanya dikurungkan. Lalu Maili 1. Enggak Maili, terus Dejama Indajema Andi gitu ya. Ini sebenarnya Maili harusnya I-nya di sini ya Rebonnya, Ilgil tuh kan ya. Andi Jema Ilgil, Ilgilnya itu adalah jalan. Jadi jalan Andi Jema 1 gitu ya. Surat keterangan kepolisian itu surat keterangannya Jemyongso, catatan kepolisian itu Jonggwa. Jadi sebenarnya Jonggwa itu lebih kepada catatan kriminal. Nah, catatan kriminal itu kan biasa ditulis sama polisi kan ya, disebutkan sama polisi. Nah, jadi walaupun tanpa kata kepolisian ya, nggak usah diterjemahin Congcalnya. Nggak usah diterjemahin Congcalnya, langsung aja Jonggwa. Jonggwa itu kalau kita lihat di kamus, di Naver, bahwa Jonggwa itu adalah sebuah catatan kriminal yang memang diterbitkan oleh polisi. Jadi nggak usah lagi sampai nyebutin kepolisiannya. Nomornya jangan lupa, di sini ada yang saya kosongkan ya. Pokoknya kalau nomor itu jangan dikutak-atik ya Rebun, langsung aja kayak gitu. Nanti kalau dikutak-atik pada saat orang Korea ingin mengecek bahwa kode catatan kepolisian segini, karena kita terjemahkan akhirnya nggak ketemu. Jadi biarkan saja. Lalu ada diterangkan bersama ini bahwa gitu. Nah, Iroso ini sebenarnya hereby, jadi menerangkan sebagai berikut gitu ya. Teman-teman bisa artikan bersama ini. Jadi bersama ini kan dalam bahasa Inggrisnya herewith ya. Herewith gitu ya, herewith. Nah, herewith ini dalam bahasa Koreanya adalah Iroso. Atau teman-teman bisa parafrase dengan intinya diterangkannya itu Jemyonghab니다. Mau menerangkan bahwa mau diterangkan bahwa, silakan terjemahan dengan Jemyonghab니다. Nah, di sini bersama ini bawahnya bisa dalam gua kaci, are wakaci gitu ya. Dalam atau are wakaci Jemyonghab니다 ya. Nama lewat ya Rebun. Jenis kelamin kita juga udah belajar ya, kewarganegaraan, agama, tempat tanggal lahir, jangan lupa Chulsengji dan tanggal lahirnya Sengyen Warrior. Nah, di sini tempat tinggal sekarang teman-teman bisa ganti Hyun
Hyun ini kan sekarang, Juso ini alamat sekarang. Atau bisa jadi Hyun Kojuji gitu. Ini artinya tempat tinggal. Koju ini kan tempat tinggal sekarang. Kalau ini kan alamat sekarang. Jadi terserah sih, boleh Hyun Juso, boleh Hyun Kojuji juga boleh gitu ya. Kerjaan jangan lupa Cikop. Lalu kartu tanda penduduk jangan lupa ya Rebun. Nomor kartu tanda penduduk ya itu udah pasti Juminjeng ya. Jumin itu kan artinya penduduk kan. Jumin Bono gitu ya. Jumin Bononya artinya nomor penduduk gitu ya. Lalu di sini kerjanya karyawan swasta, teman-teman bisa perhatikan dengan Hesawon gitu ya. Agama Islam, Islam Kyo, Indonesia sini. Nah, namanya ini kenapa saya hilangkan ya? Karena ini konfidensial, sementara saya akan memasukkan ini di YouTube gitu kan. Oke, halaman pertamanya bukan ini, sebenarnya satu halaman ya, Rabu. Sebenarnya satu halaman, tapi karena panjang jadi saya potong, gitu ya. Nah, ini yang halaman keduanya ya, Rabun. Halaman kedua di sini, kenapa ada nomor paspor atau kitas atau kitab? Karena kan kepolisian itu tidak hanya menerbitkan untuk orang Indonesia saja, tapi juga untuk orang asing gitu ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya kan pasti yang tinggal di Indonesia kan orang asing juga pengen tahu. Takutnya pas mendaftar kuliah di Korea ditanya atau mendaftar misalnya menjadi tenaga kerja di Korea, kan harus mengetahui ini orang ada catatan kriminal atau tidak. Nah, berarti kan pada saat dia ingin bekerja di Korea, dia selama tinggal di Indonesia, adakah kriminal yang pernah dilakukannya? Walaupun dia bilang tidak, tapi kan harus ada yang membuktikan. Nah, rumus sidik jari di sini saya terjemahin Jimun Hyongsik. Jimun itu kan sidik jari ya. Hyongsiknya itu formulanya ya, Rabon sebenarnya. Jadi rumus di sini maksudnya formulanya. Jadi tapi di sini nggak dimasukin ya, karena mungkin mungkin tidak sampai harus membuktikan sampai sidiknya, juga dikasih keterangan seperti ini saja sudah membuktikan bahwa si orang ini tidak punya hubungan kriminal. Intinya, tapi kan ini walaupun tidak ada isinya, keterangan apa nih kalau kita bilang menu-menu yang ada di sini kan harus diisi dan diterjemahkan kan. Jadi harus diterjemahkan kan supaya orang tua Koreanya yang butuh surat SKCK ini sampai harus diterjemahkan gitu. Jadi si ini mahasiswa ya, ini calon mahasiswa ingin melanjutkan studi. Nah, di sana kampusnya minta surat keterangan kamu tidak pernah punya catatan kriminal gitu kan ya. Nah, terus apa aja sih yang dilihat di sini menunya? Ya, pihak kampusnya juga akan lihat, oh di sini ada rumus sidik jari, maksudnya adalah polanya, pola sidik jarinya dia gitu ya. Nah, tapi di sini nggak ada, jadi tapi kan tetap saja harus diterjemahkan ini apa. Kalau nggak diterjemahkan juga orang Korea kan nggak ngerti. Jangan-jangan ini ternyata informasi yang paling dibutuhkannya gitu kan. Lalu di sini setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkannya surat keterangan ini yang didasarkan kepada bahasa dokumennya orang Indonesia tuh atau bahasa Indonesia tuh sangat ribet ya, sangat ribet dan sangat memusingkan dan sangat ambigu, sangat membingungkan. Ini sebenarnya apa? Jadi mau tidak mau kita harus parafrase. Kalau saya memparafrasenya dalam arti saya nggak menerjemahkan apa adanya setelah diadakan begini, saya nggak didasarkan kepada gitu kan. Saya tidak jawaban kayak gini. Intinya saya mengerti bahwa jadi berdasarkan hasil penelitian di sini maksudnya observasi gitu ya, observasi dari data yang ada gitu kan ya, dari mulai dia si pelapor si pemohon ini datang minta diterjemahkan SKCK ini sampai pada dokumen ini akhirnya diterbitkan tidak ditemukan gitu. Jadi bahwa tidak ditemukan. Jadi setelah diadakan observasi mulai dari pemohon mengajukan sampai pada surat ini diterbitkan dan didasarkan pada kan dan berdasarkan gitu. Jadi bukan yang didasarkan kepada, susah banget ini Rebun. Jadi dan berdasarkan pada, tambahkan saja di sini kata dan berdasarkan pada. Jadi kita betulin dulu kalimat ininya Rebun. Dan berdasarkan pada catatan kepolisian yang ada gitu ya. Jadi ini bisa Sam kan terjemahin kayak gini kan. 본점 명서가 마련될 시까지 아래와 같은 근거에서 조사 후. Jadi setelah investigasi yang mendasarkan pada bukti di bawah ini,
sampai pada diterbitkannya gitu kan ya. Nah, teman-teman boleh kayak gini. Jadi setelah ini aja dulu. Karena kan ini setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkannya gitu ya. Ini saya terjemahin kayak gini dulu. Jadi kan eh setelah diadakan penelitian atau bukan penelitian, investigasi, saya terjemahinnya di mana ya? Nah, teman-teman. Jadi kan pertama setelah diadakan investigasi ya. Jadi kalau saya tambahin di sini mulai dari gitu ya, misalnya eh hmm, eh, 신청자가 신청했을, biasanya bahasa dokumen itu hasil C ya Rabun ya. Hasil C-buto. Jadi mulai dari waktu mengajukan sampai apa ya Rabun? Surat keterangan ini. Bonjengmyong soga hingga pada saat gitu bal행 되려고 했을시까지 gitu. 가지의 조사 Nah, jadi gini, setelah observasi, setelah bukan josa sebenarnya, lebih pasnya saya juga di sini kadang-kadang suka salah ya, Rebun. Jadi jangan josa, karena josa itu kayak lebih menganalisis satu kriminal yang sudah terjadi. Kita paling observasi saja ya, Rebun. Misalnya Gomtohu gitu ya. Setelah mereview gitu, Gomtohu setelah mereview dari mulai ini si pemohon mengajukan sampai pada si sertifikat ini hendak Ryogo hasil teh hendak diterbitkan eh Komtohu lalu dan berdasarkan Komtoh aku gitu. Komtohu, kalau ini kan agak aneh nih ya, jadi kalau bisa jangan pakai Komtohu, jadi Komtoh aku, jadi eh eh jadi saya tuh waktu saya nerjemahin ini mungkin sudah tahun bulan Juli ya Rabun ya, tapi karena saya lihat kembali gitu, setelah saya lihat kembali ini terlalu kaku bahasanya, jadi saya pada saat saya ngajarkan ke teman-teman ini akan lebih baik jadi di parafrasa saja, tapi dengan bahasa yang tidak bahasa lisan gitu, jadi sehingga nanti juga bahasanya lebih mudah dimengerti daripada menurut saya yang ini setelah saya baca lagi kok kayaknya agak kaku ya gitu. Jadi kurang lebih di parafrasenya itu dibikin ulang dengan bahasa yang lebih ini, bahasa Indonesia diganti dulu berarti dengan setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan keterangan ini gitu. Saya nambahkan di sini jadi setelah diadakan penelitian, saya tambahkan sini dari mulai pemohon mengajukan lalu hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini, lalu berdasarkan pada bukti sebagai berikut gitu, sebagai berikut. Buktinya ini ya Rabun, catatan kepolisian yang ada. Nanti di sini saya terjemahinnya dengan si Cong In ya, pemohon Cong Inen Cong hasil si bro, jadi dari gitu ya, terus apa sampai ini diterbitkan ya, bon ini itu bon ya Rabun kalau di bahasa bahasa dokumen ya, bon jengmyong toga balgep de ryugu
했을시까지 gom iya nah nanti dulu nah iya abis ini gomto haku nanti dulu nah sebentar nah gomto haku dalam gua kan ini ya berdasarkan bukti dalam gua katen genggoro genggoe bukan genggoro genggoe taruhnya jadi berdasarkan pada gitu ya. Emang agak ribet ya dalam gua katen genggoe tara. Nah di sini titik aja ya rebut langsung masuk ke catatan Kapolres. Berarti yang ada itu kita bisa artikan dengan 기존 existing. 기존 전과에 따라 gitu ya. Tara. Nah, bahwa nama tersebut tidak baru ini, bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan dengan kegiatan min apapun. Berarti bahwanya itu umur sebenarnya jemnya Hamidah bahwa orang nama tersebut di atas apa ya? Di sini apa sih terjemahannya? Di sini aja ya, teman. 위에 이름을 위에 kan namanya ya, nah yang namanya disebutkan 위에 이름을 언급한 자는 nah ini Indonesia ini dihilangkan saja ya Rabun karena ini tuh sebenarnya hasil terjemahan dari yang sebagai yang berdasarkan gitu ya 위에 이름을 언급한 여자 jadi orang yang disebutkan namanya di atas Indonesia에 거주하는 동안 selama tinggal di Indonesia 형사 사건에 연루되지 않았음을 중요합니다. Jadi di sini menyatakan ya, ya Rabun ini menyatakan bahwa orang yang tersebut namanya di atas langsung ke sini ya Rabun, langsung ke selama tinggal di Indonesia 연루되지 않다 tidak melakukan tindak kriminal pada jadi tidak terlibat 연루되다 itu artinya terlibat tidak terlibat pada apa namanya tindakan kriminal selama tinggal di Indonesia gitu ya Rebun ya. Nah ini susah banget sih ya Rebun kalau harus dibentuk kayak gini agak susah ya Rebun ya sebenarnya ya. Kalau enggak ini kan saya bikinnya sudah kesimpulannya ya Rabun ya. Kalau misalnya mau tetap formatnya kayak gini berarti tadi ini saja 위에 이름을 언급한 자는 형사 사건에 연루되지 않았음을 증명합니다. Sampai situ titik ya Rabun ya. Nah berarti Indonesia kojuinan dongannya dipindahin lagi aja ke bawahnya. Ini kan saya nggak terjemahin nih ya Rabun karena sudah saya naikin ke atas gitu ya. Berarti Indonesia 이는 사는 동안 gitu ya. Jadi maksudnya di sini dia dari lahir ya berarti langsung aja ya Rabun di sini terjemahinnya 1988.8.31 일로부터 인도네시아에 사는 동안. Jadi selama tinggal di Indonesia dari tanggal 31 Agustus 1988. Nah, bawahnya 2022 629 ilkaji apa namanya berarti dari mulai ini 1988년 8월 30일부터 인도네시아에 사는 동안 kalau enggak ininya gak usah diterjemahin di sini ya langsung aja dinaikin ke atas jadi 1988 1로부터 susah soalnya kalau ikutin formatnya ini Rabun 2021년
2021 6월 29일까지 아무런, jadi apapun itu ya, 아무런 형사 사건에 연루되지 않음을 증명합니다 gitu ya, 증명합니다. Nah, udah deh. Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan. Berarti I 증명서는 atau bisa diganti I-nya dengan 본 증명서는 diterbitkan berdasarkan permintaan dari si청자 atau sinchongja ya, atau sinchongin dari pemohon ya Rabun ya. Oke. Nah, balgep yongdo itu artinya kegunaan diterbitkan jinhak itu melanjutkan studi ya Rabun. Entah itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke apa namanya S1, S1 ke S2, S2 ke 3 gitu ya. Jinhak itu maksudnya melanjutkan studi dari yang tingkat paling bawah ke atas gitu ya. Kalau misalnya dia ini mau lanjutkan S2 ya berarti di sini melanjutkan studi ke S2 atau ke S3 gitu ya. Lalu di sini berlaku tanggal, jadi 유효날짜 itu 증명서 유효날짜. Jadi tanggal berlakunya sertifikat itu dari 29 Juni 2022. Tanggal muhyo berakhirnya sertifikat itu setelah tanggal 29 2022 gitu ya, 29 November 2022. Lalu di sini apabila di kemudian hari yang terlibat kejahatan atau kriminal maka SKCK ini dianggap tidak berlaku. Berarti mire di satu hari eh eh apa ya? 범죄 아니면 연루될 우려가 있는 거니. Jadi jika ditemukan apa namanya? Dia melakukan tindakan kriminal, maka sertifikat ini akan dianggap gugur gitu ya, akan dianggap tidak valid gitu ya, tidak berlaku gitu. Balgepca itu Balgepci itu yang menerbitkan adalah kepolisian Resor Luwu gitu ya. Lalu tanggal terbitnya itu tanggal 29 Juni 2022. Kepala Kepolisian, nih Chuljang Sojang ini, aduh saya tuh ketinggalan. Kepala Kepolisian Rau Timur ya, Luwu Timur, Luwu Timur. Lalu Desinhayo ini artinya PLT sementara, jadi menggantikan kepala menggantikan Dirjen Informasi Keamanan gitu ya. Mungkin Muhajir ini bawahannya ya gitu, sementara dirjennya ini tidak bisa menandatangani gitu ya. Biasa kayak gitu ya Rabun ya. Lalu di sini ke apa namanya? Kalau nggak salah Marior kepolisian, nomor registrasi pusatnya SKI, namanya Muhajir. Saya rasa gitu aja ya Rabun ya. Untuk PR saya juga masih memikirkan apakah saya kasih PR atau tidak. Paling kalaupun saya kasih PR, saya akan tunjukkan beberapa kalimat atau paragraf yang terdiri 2 sampai 3 kalimat mengenai misalnya hasil keputusan gitu ya, dan coba terjemahkan ya Rabun ya. Anggap untuk latihan tata bahasa anggap untuk latihan UTS ya Rabun. Saya rasa segitu aja yang bisa saya berikan terkait dengan penerimaan SKCK. Kalau ada yang kurang ngerti boleh tanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.